Make no mistake, I live in a prison that I built myself, it is my religion. And they say that I am the sick boy. Easy to say when you don't take the risk, boy. Welcome to the narcissism. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi berjudul Perkembangan Bahasa Lisan dengan Menyimak di Kelas Tinggi. Yang pertama ada saya, Laila Atifah. Yang kedua ada Nabila Hairunisa. Yang ketiga ada Hera Risnawati. Yang keempat ada Fitri Milenia. Dan yang terakhir ada Muhammad Burhanuddin. Langsung saja, materi pertama akan dibahas oleh saya sendiri, hakikat dan tujuan menyimak sebagai perkembangan bahasa anak. Pengertian menyimak yaitu suatu rentetan proses mulai dari proses mengidentifikasi bunyi, menyusun penafsiran, memanfaatkan hasil penafsiran dan proses penyimpanan, serta proses menghubung-hubungkan hasil penafsiran itu dengan keseluruhan pengetahuan dan pengalaman. Yang kedua ada tujuan menyimak. Tujuan menyimak menurut Logan, yang pertama itu untuk belajar, yang kedua untuk mengevaluasi, yang ketiga untuk mengapresiasikan materi simakan, yang keempat mengkomunikasikan ide-ide sendiri, yang kelima untuk memecahkan masalah, dan yang keenam untuk meyakinkan terhadap suatu masalah atau pendapat yang diragukan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nabila Hairunisa. Nah, kemudian yang selanjutnya membahas tentang perbedaan antara menyimak dan mendengarkan. Perbedaan antara menyimak dan mendengarkan ini juga emang udah pernah dibahas ya oleh Bapak di kelas, bahwa keduanya memang memiliki arti yang berbeda. Dalam proses pembelajaran bahasa, emang udah sering banget didengar kata mendengarkan dan menyimak. Nah, bahkan orang yang baru tahu kata mendengarkan dan menyimak ini menganggap bahwa keduanya ini memiliki arti yang sama gitu, hampir dibilang mirip. Tapi padahal keduanya ini memiliki makna yang berbeda. Bahkan dari kata mendengar dan mendengarkan juga memiliki artinya juga beda. Yang pertama ada mendengar. Mendengar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dapat menangkap bunyi dengan telinga. Nih, proses terjadinya mendengar itu yang pertama tidak terencana, yang kedua emang enggak sengaja, yang ketiga emang terjadinya itu hanya selewat aja gitu, hanya secara datang secara kebetulan doang. Yang keempat emang dia itu tidak paham apa yang udah didengarnya. Yang kelima bisa jadi apa yang udah didengarnya itu dia itu bisa lupa gitu. Nah, contohnya kayak misalkan kita merhatikan kita mendengar dosen memberikan tugas, terus kita tuh pas sudah keluar kayak apa sih tadi tugasnya apa, nah berarti itu kita telah terjadi proses mendengar. Kedua ada mendengarkan ini setingkat lebih tinggi lah tarafnya daripada mendengar. Nah, kalau misalkan mendengarkan ini emang udah ada faktor kesengajaan, tapi nggak ada usaha untuk memahaminya gitu. Terus cuma hanya mendengarkan informasi aja tanpa dia itu memerlukan kecakapan dalam bidang tertentu. Maksudnya kecakapan dalam bidang tertentu ini misalnya kayak misalkan kita di depan kelas ada yang lagi bacain puisi, terus kita tuh cuma ngedengerin aja gitu tanpa ada rasa ingin untuk apa sih, untuk bisa gitu untuk menguasai puisi tersebut gitu. Maksudnya bidang ilmu tuh gitu. Kemudian yang ketiga ada menyimak. Menyimak ini adalah gabungan dari mendengar dan mendengarkan. Jadilah menyimak. Nah, jadi menyimak ini emang benar-benar harus ada titik fokus dan memang ada unsur kesengajaan, tapi kesengajaan itu emang benar-benar disengaja gitu karena memang di dalam menyimaknya itu emang ada usaha untuk memahami apa yang telah disimaknya. Nah, kemudian menyimak juga merupakan keterampilan yang dimiliki orang, dari bunyi-bunyi kemudian diubah menjadi makna dan kemudian dievaluasi yang nantinya itu akan menghasilkan komunikasi gitu. Nah, makanya kenapa perkembangan bahasa lisan ini bisa perkembangan bahasa lisan pada anak dapat melalui dengan keterampilan. Emang benar-benar penting dan menyimak ini sangat mempengaruhi pada proses bahasa lisannya seorang anak, dan lancarnya komunikasi anak itu benar-benar sangat pengaruh gitu kalau misalkannya anak emang benar-benar serius dalam menyimak. Dari itu keterampilan menyimak ini emang
terkadang emang butuh keterampilan lainnya juga. Maksudnya keterampilan lain itu kayak keterampilan dia dalam proses mengingat sesuatu itu panjang gitu, dan terampilnya seseorang dalam proses sosial, karena dalam proses sosial ini akan lebih memudahkan anak gitu, akan lebih memudahkan dalam menafsirkan apa yang sedang terjadi di lingkungan gitu. Terus cara untuk cara untuk meningkatkan kemampuan menyimak itu bisa dengan cara terus aja berlatih berkomunikasi gitu, berlatih berbicara dengan banyak orang supaya bisa kemampuan menyimaknya itu benar-benar terasa gitu. Selanjutnya adalah faktor-faktor penghambat dalam menyimak. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama itu keterbatasan fasilitas berupa keterbatasan media pembelajaran dan juga kondisi di dalam ruangan kelas yang kurang memadai. Terus yang kedua ada faktor perhatian dan juga kebiasaan siswa dalam hal menyimak. Nah, hal ini banyak berhubungan dengan masalah pengelolaan kelas di dalam interaksi belajar mengajar. Dan yang ketiga faktor kebahasaan. Nah, faktor kebahasaan ini seperti keterbatasan kosakata atau juga keterbatasan bahasa. Nah, itulah beberapa faktor dalam menyimak, beberapa faktor yang menghambat dalam menyimak. Nah, ada juga beberapa faktor lainnya seperti faktor fisik. Faktor fisik, kondisi pendengarannya yang kurang jelas diakibatkan karena adanya gangguan di dalam telinga. Terus faktor keluarga juga bisa menjadi penghambat dalam menyimak. Misalkan peserta didik sedang ada masalah di dalam lingkungan keluarganya atau juga di dalam lingkungan masyarakat ataupun sekolah yang menyebabkan suasana hati tidak tenang dan kurangnya konsentrasi dalam menyimak. Terus bisa juga rendahnya motivasi atau dukungan dan dorongan dari orang tua. Itu juga bisa menjadi faktor penghambat dalam menyimak. Serta keterbatasan daya pikir dan juga kurangnya pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah materi rancangan pembelajaran menyimak. Dalam proses pembelajaran, kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik salah satunya adalah menyimak ataupun mendengarkan. Maka dari itu, pendidik diharuskan mencari bahan simakan yang cocok dan sesuai kemampuan peserta didiknya. Adapun bahan pengajaran yang memiliki tujuan dan dapat dijadikan sebagai bahan pengajaran. Yang pertama, materi yang tujuannya mendapat respon berupa bunyi. Bunyi tersebut masuk ke dalam alat pendengaran dan menuntut penyimak untuk merespon bunyi tersebut berupa suara, frase, klausa, maupun kalimat. Yang kedua yaitu materi yang tujuannya memerlukan pemusatan perhatian seperti menentukan gagasan-gagasan pokok ataupun gagasan penunjangnya. Yang ketiga yaitu materi yang bertujuan membandingkan pengetahuan atau pengalaman penyimak seperti bagaimana perbedaan tinggal di desa dan di kota. Yang keempat yaitu materi yang tujuannya menuntut penyimak untuk berpikir kritis melalui proses analisis seperti menyampaikan hasil diskusinya dan harus ditanggapi seperti apa. Lanjut yang kelima yaitu materi yang tujuannya deskriptif. Yang keenam materi yang tujuannya informatif seperti pengumuman, instruksi. Lalu yang ketujuh, materi yang tujuannya santai seperti cerpen, novel, cerita rakyat. Melanjutkan pembahasan yang dibahas oleh saudari Fitri Melania. Berikut ada 3 contoh yang dianggap model pembelajaran menyimak di kelas 5 SD atau MI. 1. Menentukan tujuan umum. Contohnya, siswa mampu memahami gagasan yang didengar secara langsung atau melalui media elektronik. 2. Mencari butir pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran tersebut. Contohnya, menceritakan kembali secara lisan atau tertulis cerita rakyat daerah yang telah dibaca atau didengar, dan kemudian mempresentasikannya. 3. Menyiapkan
materi pembelajaran sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, tingkat kemampuan siswa, serta media. Menyimak juga bertujuan untuk mencari istilah tertentu yang terkait dengan pembelajaran. Ada 3 materi pembelajaran menyimak yang sesuai dan layak. Yang pertama, materi pembelajaran menyimak yang disajikan dalam bentuk media cetak. Materi pembelajaran menyimak jenis ini akan membuat pembelajaran tidak kondusif, dikarenakan proses menyimak siswa lakukan berasal dari materi yang dibacakan guru atau siswa lainnya. Terus yang kedua, materi berupa CD interaktif. Materi pembelajaran jenis ini akan mengajak siswa untuk bersama-sama melihat secara langsung audiovisual dalam pembelajaran menyimak. Materi pembelajaran menyimak jenis ini akan membuat siswa senantiasa fokus pada pembelajaran. Namun siswa akan mengalami kejenuhan apabila dihadapkan pada layar monitor selama pembelajaran berlangsung. Selain itu, guru juga harus berperan dalam pembelajaran seperti ini. Yang ketiga, materi berupa bentuk cetak dan CD. Materi pembelajaran jenis ini akan mengajak siswa untuk belajar dua arah, yaitu belajar pada media cetak dan media audiovisual. Hal ini membuat siswa semakin aktif mengeksplorasi dirinya. Selain itu, guru juga memiliki peran penting untuk menjadi fasilitator siswa dalam pembelajaran berlangsung. United under our